Di Pulau Kalimantan, terdapat hutan hujan tropis yang sangat terkenal. Dulu pernah menjadi satu dari 3 hutan hujan tropis terbesar di dunia. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Hutan hujan merupakan tempat yang mengagumkan. Semuanya saling terkait di sini. Tumbuhan akan menyediakan tempat hidup dan makanan, sementara binatang akan membantu tanaman-tanaman tadi menyebarkan benihnya, menciptakan siklus kehidupan yang terus berulang. Dan di antara berbagai makhluk yang terlibat dalam proses mengagumkan ini, kelelawar termasuk yang paling penting. Di tengah hutan hujan tropis, kelelawar akan memakan buah apa saja. Pisang hutan, rambutan hutan, jambu air hutan. Seringkali mereka tidak cuma memakan buahnya, tapi juga menelan bijinya dan mengeluarkannya di tempat lain. Lalu dari biji-biji ini akan tumbuh kehidupan baru, membuat kelelawar menjadi salah satu penyebar biji terbaik yang bahkan bisa menumbuhkan kembali hutan yang rusak. Bahkan kalau dibanding dengan burung, persentase penyebaran biji yang dilakukan kelelawar masih lebih tinggi. Dari sekitar 1.450 spesies kelelawar di dunia, 20% diantaranya termasuk pemakan buah. Dan ada begitu banyak tumbuhan bergantung pada mereka. Di negara bagian Texas, Amerika, terdapat sebuah gua bernama Bracken Cave, tempat kawanan free-tailed bats hidup, atau kelelawar ekor bebas. Ini merupakan koloni kelelawar terbesar di dunia. Ada sekitar 20 juta kelelawar diperkirakan hidup di dalam. Setiap harinya, kelelawar-kelelawar ini akan keluar dan memangsa 100 ton serangga dalam satu malam, menyelamatkan para petani dari penggunaan pestisida berlebihan. Dari 1.450 lebih spesies kelelawar di dunia, 70% diantaranya adalah pemakan serangga. Mereka pemburu yang hebat, terkenal karena kemampuan ekolokasinya. Hewan ini akan memancarkan gelombang ultrasonik, suara dengan frekuensi sangat tinggi yang bahkan tidak bisa didengar manusia. Suara tadi akan memantul ke sepenjuru tempat, mengenai berbagai objek, dan kembali ke telinga kelelawar, membuat mereka bisa mengetahui lokasi mangsanya. Dalam satu malam, seekor kelelawar bisa memakan 6.000 sampai 8.000 serangga. Di Eropa, tepatnya di Iberian Peninsula Spanyol, para petani membuat rumah-rumah kecil untuk kelelawar. Karena cukup dengan 15 ekor kelelawar jenis Pipistrellus, mereka tidak perlu lagi menggunakan insektisida untuk setiap hektar lahan pertaniannya. Di Mesir, kelelawar dari spesies Nycteris thebaia mampu melindungi perkebunan kacang dari berbagai macam serangga, terutama kepik hijau, jenis hama yang paling dikhawatirkan oleh perkebunan kacang macadamia. Bahkan di Indonesia, berbagai kelelawar tercatat membantu perkebunan coklat melawan serangan hama. Berbagai hal tadi cuma contoh kecil dari apa yang dilakukan kelelawar pemakan serangga di seluruh dunia. Bisa dibilang, tidak ada makhluk lain yang bisa mengontrol hama lebih hebat dari hewan satu ini. Asia Tenggara terkenal karena buah-buahan tropisnya. Kamu suka durian? Setidaknya kamu pasti punya kenalan yang cinta dengan buah satu ini. Ada alasannya kenapa mereka dijuluki King of Fruits, atau Raja para Buah. Tapi tahukah kamu, pohon durian bisa berbuah karena terjadi penyerbukan pada bunganya. Tapi bunga durian cukup unik. Hanya mekar sebentar di antara sore sampai malam hari, tergantung pada jenisnya. Untuk bisa melakukan penyerbukan yang baik, durian dibantu oleh hewan-hewan nokturnal atau hewan yang hidup di malam hari. Itulah alasannya kenapa kelelawar menjadi penyerbuk utama dari pohon durian. Dari 1.400 lebih spesies kelelawar, ada ratusan yang tercatat mengonsumsi nektar bunga. Bukan cuma bunga-bunga cantik, mereka juga membantu penyerbukan mangga,
alpukat, almond, vanila, jambu, dan berbagai macam tumbuhan lainnya. Penyerbukan oleh kelelawar disebut sebagai Chiropterophyll. Penyerbukan ini sangat penting, terutama untuk tanaman-tanaman yang bunganya mekar di malam hari. Ada juga tumbuhan tertentu yang bunganya sangat unik, sehingga penyerbukannya hanya bisa dibantu oleh kelelawar. Apa kamu pernah mendengar tentang pohon baobab? Pohon terkenal yang hidup di Afrika. Mereka dijuluki sebagai pohon kehidupan, karena mampu tumbuh dan berbuah di kondisi yang sangat kering. Penyerbukan pohon ini pun dibantu kelelawar. Menurut IUCN, 1 dari 3 makanan yang dihasilkan di seluruh dunia, termasuk 87 dari 113 tanaman pangan paling penting, bergantung pada penyerbukan yang dilakukan oleh serangga, burung, dan kelelawar. Jasa yang disediakan alam ini bernilai lebih dari 200 miliar dolar, atau sekitar 2.970 triliun rupiah, setiap tahunnya. Membuat kelelawar disebut sebagai penyerbuk terbaik di dunia, bersama dengan burung dan serangga. Penyebar biji, pengontrol hama, dan penyerbukan merupakan 3 peran utama kelelawar untuk alam. Tidak banyak hewan yang bisa melakukan semua hal tadi sekaligus. Tapi mereka menjadi yang terbaik di ketiganya. Namun ada alasan khusus, kenapa hewan satu ini lebih banyak dibenci ketimbang dikagumi. To them, you're just a freak. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Catatan fosil menunjukkan, kelelawar muncul pertama kali pada zaman Eosen, sekitar 50-55 juta tahun yang lalu. Mereka termasuk dalam ordo Chiroptera. Chiroptera artinya sayap tangan, karena kelelawar memakai tangannya untuk terbang. Meskipun mirip dengan burung, butuh waktu cukup lama untuk manusia menyadari kalau kelelawar sebetulnya mamalia, bukan burung. Kenapa kelelawar bukan burung? Alasannya sederhana, karena kelelawar melahirkan, bukan bertelur. Dan mereka juga menyusui anaknya. Tapi satu hal paling unik tentang kelelawar. Kalau dibanding dengan mamalia lain yang ada di dunia, mereka termasuk yang punya paling banyak virus. Bukan cuma virus biasa, tapi virus yang paling banyak memakan nyawa manusia. Berbagai virus ini tersebar di antara 1.450 spesies kelelawar di dunia. Contohnya seperti SARS dan MERS, virus mematikan yang menyerang sistem pernafasan. Lalu ada rabies, virus yang menyerang otak dan sistem saraf. Dan bahkan Ebola, virus yang menyerang sistem imun dan merusak organ tubuh. Berbagai penyakit tadi merupakan yang paling mematikan dalam sejarah manusia, dan masih terus ada sampai hari ini. Karena itu, sebetulnya ada banyak alasan untuk manusia membenci kelelawar. Walau tentu ada penyebabnya sendiri, kenapa virus tadi bisa berpindah pada manusia. Ada banyak orang bertanya, bagaimana bisa makhluk satu ini tetap hidup dengan membawa sebegitu banyak virus di tubuhnya? Penjelasannya bisa sangat menarik. Tapi sederhananya, kalau manusia bertahan hidup dengan menciptakan berbagai vaksin dan obat-obatan, kelelawar memutuskan berdamai dengan virus-virus tadi dan hidup bersama mereka. Selama jutaan tahun, hewan satu ini telah berevolusi hingga ke titik di mana mereka tidak lagi menerima dampak negatif dari virus-virus tadi. Membuat hewan satu ini bahkan tercatat bisa hidup lebih dari 41 tahun. Ya, walau tentu ada juga bakteri dan virus-virus baru yang bisa menyerang kelelawar. Seperti penyakit kelelawar hidung putih, yang bisa membunuh seluruh kelelawar dalam satu koloni. Penyakit yang sudah membunuh jutaan kelelawar dalam 10 tahun terakhir. Tapi, kemampuan mereka untuk imun terhadap virus-virus paling mematikan bagi manusia merupakan suatu hal yang mengagumkan. Ada sekian banyak spesies kelelawar terancam punah. Tidak peduli di negara maju atau di negara berkembang, mereka diburu dan tempat hidupnya dimusnahkan. Tapi, kebanyakan orang tidak tahu dan mungkin tidak akan peduli tentang peran hewan satu ini. Karena mereka terlalu menakutkan,
untuk dilihat sebagai pahlawan. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Pada akhirnya, tidak semua binatang merugikan, walau tidak selamanya juga menguntungkan. Setiap makhluk hanya melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Tapi satu hal yang membedakan manusia dengan alam, karena kita diberi kebebasan memilih bagaimana cara kita bertahan.